Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, adik-adik rahimani wa rahimakumullah, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga para pendengar setia Radio Insani di 88,8 FM rahimani wa rahimakumullah. Gampang diapalaken. Wolu bijine pira? Wolu. Mudah-mudahan dengan mudahnya dihafalkan, maka para jamaah pun bisa mendengarkan dengan mudah. Allahumma amin. Demikian juga para pemirsa di Niaga TV, Usman TV, dan yang lainnya, ya, rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan malam hari ini kita masih belajar tentang salah satu amalan hati. Ya, amalan apa? Hati. Bukan hanya sekedar amalan apa? Lisan. Yaitu tentang yakin dan tawakal. Tentang yakin dan tawakal. Kenapa saya dahulukan dengan kata-kata amalan hati? Karena terkadang kita merasa cukup mengucapkannya, nyong wis yakin, padahal kata-kata tersebut terkadang tidak masuk ke dalam hati. Ya. Banyak, ya, di antara manusia, mudah-mudahan kita tidak termasuk. Dan kalaupun kita terkadang mengucapkan seperti itu, maka mudah-mudahan Allah mengampuni kita dan memberikan kemudahan untuk memasukkan yakin ke dalam hati kita. Ini amalan hati, yaitu tentang yakin. Apa itu kemarin? Yakin. Yakin itu adalah as-sabat, al-iman atau kuwatul iman was-sabat. Kekuatan iman dan kekokohan iman. Yakin sekali, saking percayanya, sehingga dengan saking yakinnya seseorang itu atau seorang itu kalau sudah sampai derajat yakin, seorang itu kalau sudah sampai derajat yakin, dia seakan-akan perkara-perkara yang gaib yang diajarkan, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan sudah di depan mata. Itu kalau sudah sampai derajat yakin. Walaupun derajat yakin pun bertingkat-tingkat, sebagaimana kita sampaikan. Ada yang namanya ilmul yakin, diberitahu percaya.
Ya. Kemudian derajat yang kedua adalah haqqul yakin. Melihat kejadiannya misalnya. Derajat yang ketiga sudah mencicipinya, ini ainul yakin. Maka yang seperti ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita bisa masuk ke dalam derajatnya orang-orang yang yakin. Buah dari yakin adalah sebuah amalan hati yang lain. Tawakal. Ya, tawakal. Sudah dikabari oleh Allah dan juga oleh Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti akan terjadi begini dan begini. Maka orang yang yakin itu sudah seakan-akan apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terjadi di depan matanya, sehingga apapun yang menghalanginya itu enggak peduli dia. Apapun yang terjadi antara dirinya dan kejadian yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya itu enggak peduli dia. Kalau boleh saya berikan contoh, tapi contoh ini banyak sekali kekurangannya. Contoh ini banyak sekali kekurangannya. Karena yang akan saya berikan contoh, satu, seorang yang tidak dapat wahyu. Ya. Kemudian kejadian ini jelas-jelas mengandung spekulasi. Spekulasi itu bahasa Purbalingane napa Ustaz Roni? Untung-untungan. Orang mesti kedaden gitu ya. Orang mesti kedaden. Jadi satu, yang memberitahu tidak dapat wahyu. Kemudian yang diberitahukan itu masih peristiwa yang spekulasi, untung-untungan. Seorang dokter, mohon maaf nggih. Seorang dokter kedatangan pasien. Oh, lara untu. Berarti dokter gigi, ya kan? Waduh, Pak Dokter sakit. Udah 5 hari saya sakit. Apa kata dokternya? Wis to. Dicabut baik. Ya tapi sakit. Percaya nih kasus jenis ini harus segera dicabut. Tapi kata dokter yang lain kalau dicabut itu enggak. Kalau pas lagi sakit enggak boleh dicabut. Ini pokoknya harus segera ini. Akhirnya diberitahu, ini dicabut, mengko mari. Yang memberitahu dokter. Dokter kan tidak terima wahyu. Kalau dicabut kan untung-untungan. Kadang mari, kadang durung mari, kan begitu. Jangan diganti huruf, ya kan. Ya. Nah, orang yang yakin itu mengatakan ini dicabut, siap. Tapi nanti sakit ya, enggak apa-apa. Gitu ya. Jadi dia sudah terbayang kesembuhan. Dia sudah terbayang apa? Kesembuhan di depan mata. Ada sesuatu yang menghalangi, entah itu sakit, nyabut, terus kemudian nyabut kudu nganggo apa? Tang gede banget misalnya. Ini nuwun sewu ya Pak, alat saya pas nggak ada. Jadi nuwun sewu iki nyeleh sebelah tang misalnya begitu. Ya, apa catut apa-apa. Apa kata pasiennya kalau sudah yakin? Tidak masalah. Jangankan tang Pak Dokter, sekop bir apa-apa. Ya, yang penting apa? Jenengan janjine mari. Itu kalau yakin tuh kayak gitu. Apapun yang menghalangi itu namanya yakin, ya yakin. Nah, ini akan tampak jelas ya dalam penjelasan ayat-ayat yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Nah, buah dari yakin itu tawakal sudah. Anda mau Pak Dokter, Anda mau pakai catut, Anda pakai tang, Anda pakai sekop, hati saya cuma kepada Allah berharap. Karena saya yakin pasti disembuhkan oleh Allah. Sekali lagi ya, tadi kan orang yang tidak menerima wahyu, tapi sesuatu yang masih dan sesuatu yang masih untung-untungan atau spekulasi. Ini
yang mengabarkan adalah orang yang memiliki wahyu. Ini diturunkan kepada siapa? Wahyu. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dikabarkan itu pasti terjadi. Karena nggak mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam berbohong. Maka saat itu orang-orang, para sahabat betul-betul yakin apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya pasti terjadi. Apapun yang terjadi sebelum kejadian yang dikabarkan, tidak masalah, pasti terjadi nanti, gitu ya. Nah, misal di sini dalam surat Al-Ahzab, ayat pertama yang disampaikan oleh siapa namanya? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam surat Al-Ahzab ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma ra'al mu'minunal ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Masya Allah ini ya. Tatkala orang-orang yang beriman, yaitu para orang-orang beriman saat itu siapa? Para sahabat. Tatkala orang-orang yang beriman melihat Al-Ahzab, Al-Ahzab itu kelompok musuh yang berbondong-bondong, berserikat, berkumpul, bersekutu menuju kota Madinah. Kabilah-kabilah Arab yang memusuhi kaum muslimin bersatu. Provokatornya orang-orang musyrikin yang tinggal di kota Mekah. Mereka menjadi sebuah pasukan sekutu, pasukan gabungan, Pasgab yang luar biasa besarnya. 10.000 orang. 10.000 itu pasukan tok loh. Ya. Menuju kota Madinah yang penduduknya nggak sampai segitu. Penduduknya jumlahnya nggak sampai 10.000. Ya. Jadi kalau mereka masuk tumplek belak kota Madinah habis. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyiapkan pasukan semampunya. Jumlahnya sekitar 3.000 orang. Ya. 3.000 orang. Yang kita sampaikan kemarin sudah sempat kita singgung bahwa akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berembuk dengan para sahabatnya sebaiknya bagaimana untuk menghadapi pasukan yang sebesar mereka. Besar seperti itu. Akhirnya Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, seorang sahabat yang berasal dari apa? Persia, yang berkelana mencari agama yang hak, akhirnya ketemu dengan agama Islam. Beliau mengusulkan radhiyallahu taala anhu, kita gali parit ya Rasulullah. Ya, kita gali apa? Parit. Maka akhirnya usulan itu disetujui oleh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Digalilah parit. Kaum muslimin bekerja menggali parit. Tanahnya tandus, kemudian berbatu-batu. Mereka menggali dalam keadaan apa? Kelaparan. Tapi di tengah-tengah penggalian atau proses penggalian parit itu terjadi kejadian-kejadian yang sangat dahsyat. Di antaranya adalah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh para sahabat karena para sahabat menemukan sebuah batu besar yang tidak bisa dipecahkan oleh para sahabat. Ya, digali, nah batu kalau nggak bisa dipecahkan nanti jadi ajang lompatan kaum musyrikin. Jadi apa namanya? Alat melompat. Maka ini harus dipecahkan. Akhirnya datang Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau pun meminjam kapak para atau sebagian sahabat, dipukul. Bismillah. Pecah sepertiga. Keluar cahaya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku diperlihatkan istana Romawi dan perbendaharaannya.
yang nanti akan kita taklukkan. Kemudian setelah itu pecah kedua. Aku diperlihatkan istana-istana apa? Persia dan perbendaharaannya. Jadi nanti akan menjadi kekuasaan kaum muslimin. Kemudian apa namanya? Yang ketiga, aku diperlihatkan istana-istana di Yaman yang semuanya nanti akan menjadi milik kaum muslimin. Kata-kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nanti Persia akan dikuasai, Romawi akan dikuasai, kemudian Yaman akan dikuasai oleh kaum muslimin. Itu didengar oleh orang-orang yang beriman saat itu, yaitu para sahabat dan juga yang lain. Yang lain itu siapa? Sebagian orang-orang munafik. Ya. Jadi orang-orang munafik juga mendengar, oh janji Rasul sallallahu alaihi wasallam janji katanya mau menguasai apa? Romawi, Persia sama Yaman. Orang-orang mukminin pun langsung meyakini. Nah, janji itu apa namanya? Terpatri di dalam hati masing-masing. Orang Islam langsung yakin. Orang yang munafik gini-gini. Ya, goyang. Apa ya iya? Wong mangan beangel. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam para sahabat saat itu karena saking laparnya mereka mengganjal perut mereka dengan batu. Zaman sekarang kelihatannya tidak ada ya kalau lapar diganjel batu. Ya lapar ya melayu ning warung kucing. Ya. Iya, sumpel panganan malah begitu. Kalau sekarang demikian mudahnya. Kalau dulu sulit. Akhirnya para sahabat cuma bisa mengganjel batu. Lapor pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lihat perut saya sudah diganjal batu." Datang lagi, "Ya Rasulullah, ini sudah diganjel batu." Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menenangkan mereka? Beliau angkat perut beliau. Ternyata ganjelnya berapa? 2. Oh, ternyata lebih lapar wong ganjele luwe akeh, aja ngeluh bae gitu lengaken nggih, ya kan? Jadi kalian itu jangan mengeluh saja. Saya juga merasakan apa yang kalian rasakan, bahkan saya merasa lebih daripada yang kalian rasakan. Makanya ada seorang sahabat yang melihat seperti itu, kasihan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diam-diam dia nyembelih kambing, bikin roti. Kambingnya ya kalau sekarang ya berarti kambing yang di eman-eman tuh kambing apa namanya? Bukan yang eman-eman banget. Enggak, bukan masalah jenisnya. Nek jenenge di eman-eman dimut mung apa? Mung-mungan. Hah? Diepok-epok. Ya kambing diepok-epok gitu ya. Di eman-eman lah ya kan. Akhirnya disembelih. Karena nanti akan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pesan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, nanti datang ke rumah saya tapi jangan ngajak siapa. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam kedermawanannya luar biasa. Tahu diundang makan, seluruh penggali parit diundang ribuan orang. Ya, mungkin sekitar 1000 orang yang menggali parit. Datang. Kaget yang punya rumah, ya kan? Tadinya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam saja, ini ternyata bawa ratusan atau bahkan ribuan orang. Akhirnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mana masakannya? Kemudian didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu masing-masing sahabat disuruh makan, ngambil sampai puas, selesai, masih tersisa di kualinya. Insyaallah. Ini menunjukkan apa? Mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lepas dari itu sudah. Jadi dalam kondisi lapar kayak gitu, terdesak kayak gitu, kok ya bisa-bisanya apa? Menjanjikan nanti menguasai Romawi, nanti menguasai Yunani, nanti menguasai Yaman dan seterusnya. Romawi, Persia dan Yaman. Ini bisa-bisanya begitu. Ibaratnya kayak tadi itu. Ularannya kayak gini kok engkau mari, itu kata dokter. Sakitnya kayak gini masa kau janjikan sembuh? Ini tidak mungkin ini. Orang yang yakin, mari. Ini yakin kalau nanti apa? Sembuh. Para sahabat pun demikian. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini nanti kita menguasai Romawi, kita menguasai Persia, nanti kita menguasai Yaman. Mereka langsung yakin banget.
Apapun yang menghalangi, datang 10.000 pasukan musuh, tidak masalah, pasti kita nanti menang. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini. Walamma ra'al mu'minunal ahzab. Tatkala orang-orang mukminun melihat pasukan musuh yang mengepung kota Madinah, mereka malah mengatakan, qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Oh, ini salah satu yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ini pasti batu lompatan menuju kemenangan. Gitu loh orang yang yakin itu. Kalau kita, lawang dikepung kayak kiye janjine macam-macam. Naudzubillah min dzalik. Apakah kita seperti itu? Mudah-mudahan tidak. Ustaz, kan itu Nabi Ustaz. Masa kita nggak yakin? Kita bisa bicara gini karena sekarang di zaman ini. Kalau kita di zaman itu, kita mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulanya kita enggak dipilih dari jadi sahabat. Karena Allah tahu tentang hati kita, ya. Kalau kita ini hatinya kayak hati sahabat, pasti sudah dipilih sejak dulu. Jadi sahabat, tidak hidup di zaman ini. Ya. Jadi sahabat itu memang betul-betul manusia-manusia apa? Pilihan. Betul-betul manusia pilihan. Kalau sering saya katakan, kalau salah ya perkataan saya, mereka kayak hidup di sebuah alam yang kita tidak tahu alam apa itu. Ya dunia, tapi mereka alamnya luar biasa. Tidak lain tidak bukan karena keimanan mereka yang sangat apa? Sangat tinggi. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menerangkan ayat ini, beliau mengatakan, "Fanqasama an-nasu fi hadhil azmah al-'asibah al-'azimah ila qismain." Dalam kondisi pengepungan yang sangat dahsyat itu, perang Khandaq yang terjadi tahun ke-5 Hijriah, 10.000 pasukan musuh, 3.000 kaum muslimin. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dalam kondisi yang darurat genting seperti itu, maka manusia terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, al-qismul awal, Allah menceritakan tentang kelompok yang pertama. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 12. Kalau tadi Al-Ahzab ayat berapa? 22. Ini ayat 12. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Apa kata orang-orang munafik? Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala orang-orang munafikun, orang-orang munafik, walladzina fi qulubihim marad, dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya, mereka mengatakan, apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya itu hanya dusta, tipu daya belaka ben pada manut. Insyaallah. Ustaz, masa sih ada orang kayak gitu? Ya, adalah orang-orang munafik. Itulah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang-orang munafik itu zahirnya menampakkan keislaman, tapi hatinya menyembunyikan kebencian, kedengkian kepada Islam dan menyembunyikan kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Ustaz, saya kalau gitu yakin, temenan. Kita jangankan dalam kondisi seperti ini, kita saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau lagi kehidupan enak, kayaknya kayak orang yang beriman banget. Kalau sedang apa dalam kondisi yang nikmat, kayaknya beriman banget. Tapi kena sakit sedikit saja, suasana hati sudah gonjang-ganjing. Maka kita tanya, benar enggak kita ini yakin? Benar enggak keimanan kita?
Kalau dalam kondisi rezekine lapang, lancar, itu hati tenang. Tapi ketika rezekinya sedang seret, banyak hutang, tidak dapat penghasilan, sulit penghasilannya, panen gagal, anak-anak sakit, keluarga sakit, dan seterusnya. Kayak zaman sekarang ini misalnya, banyak penyakit, ya kan? Wedi-wedi banget karo sing jenenge mati. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan, kesehatan, dan memberikan yang lebih penting, kekokohan iman. Ya, kekokohan iman. Allahumma amin. Kalau dalam masa muda, orang itu akan merasa dirinya sangat yakin. Tapi coba dalam masa musibah seperti ini. Ini betul-betul Masya Allah, kondisinya luar biasa paniknya. Di depannya musuh, kekuatan kita hanya sedikit. Di belakangnya terdengar berita orang Yahudi mengingkari perjanjian. Padahal di barisan belakang kaum muslimin itu ada wanita-wanita tinggal di kota Madinah. Ya. Mereka dalam kondisi keamanan yang sangat genting sekali. Belakang musuh, belakangnya, depan musuh, belakangnya Yahudi. Kelaparan luar biasa ini sudah. Maka orang yang pertama ini tipe yang imannya begini. Ya. Ketika orang-orang munafik dan juga orang-orang yang ada di dalam hatinya melihat kondisi seperti itu, adanya pasukan musuh yang datang banyak sekali, mereka mengatakan, ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Yang dijanjikan Allah dan Rasulnya itu hanya sekedar tipu muslihat, tipu daya, apus-apusan, men awake dhewe gelem pada nulungi supaya kita ini mau menolong. Akhirnya di antara mereka mengatakan, wa idh qalat ta'ifatum minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u. Di antara orang-orang munafik mereka mengatakan, wahai ahlu Yathrib, wahai penduduk kota Madinah, enggak ada manfaatnya lagi kita berjaga-jaga di Khandaq ini, ngapain? Ayo pulang. Seperti itu. Itu kondisinya luar biasa. Pasukan musuh terus mengintai di depan apa? Khandaq. Ibaratnya menggarik mencolot, hancur kita. Nah itu berjaga-jaga 24 jam. Sampai suatu saat pernah, seperti yang saya sampaikan, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat terhalang untuk melakukan sholat duhur, asar, maghrib di waktunya. Gara-gara apa? Berjaga-jaga. Ya, gara-gara berjaga-jaga. Duhur, asar, maghrib. Terus sholatnya kapan Ustaz? Di waktu isya. Jadi duhur, asar, maghrib, isya di jamak takhir di waktu isya. Ada yang pernah seperti itu? Dulu ada yang katanya, namanya katanya ya, kejadian-kejadian di medan tempur. Yang bapak saya juga dulu pejuang sih ya. Maksud saya bukan pejuang, tentara gitu ya. Jadi ya sidik-sidik ya krungu lah tentang pertempuran. Itu kalau sudah bertempur ya, kalau sudah bertempur itu kadang ndangak itu gini, itu enggak bisa. Apalagi kalau zaman sekarang mentrungun sniper. Ngertas sniper bener? Penembak jarak jauh yang tembakannya itu bisa 2 km. 2 km berarti sini mana ya? Banjar? Perempatan Banjar? Kalau ke sana mana berarti? Apa?
Terus pokoknya tebih nggih mriko nggih. 2 kilo loh. Dalam jenengan? Nah itu. Jadi sini ngincer 2 kilometer. Tuwul des. Jadi kondisinya cuma ngerunduk terus. Sholat pun terpaksa sambil apa? Ngerunduk. Nah kalau berdiri kena. Itu dalam kondisi dahsyat-dahsyatnya pertempuran. Makanya jangan dibilang lah pertempuran itu gampang. Ya. Saya pernah ketemu dengan seorang petugas yang juga dulu pernah berjaga di perbatasan dan pernah ada konflik. Dia mengatakan ketika ketemu kita, saya itu sebetulnya dulu nggak ada niatan untuk jadi militer. Saya pinginnya jadi santri kayak jenengan katanya. Nah suatu saat dia bertugas di apa? Di perbatasan. Ikut bertugas menjaga perbatasan. Apa yang terjadi? Ketika terjadi konflik, nggak terasa, ternyata nuwun sewu, celananya pun kebek. Celananya sudah penuh. Ya, penuh dengan apa? Dengan kotoran. Kadang metune ora kerasa. Ya, saking ketakutannya. Makanya kalau jenengan mangke coba disempatkan. Sempatkan apa? Pergi ke perbatasan? Enggak. Baca surat Al-Ahzab terjemahannya. Sampai diriwayatkan para sahabat itu ketakutannya memuncak. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idz balagatil qulubul hanajira. Dan hati itu kayak mau lompat dari kerongkongan. Jadi sudah orang takut itu hatinya, jantungnya itu kayak sudah mau lompat. Jadi kita jangan bayangan loh, perang sih penak tembok jauh. Sama namanya perang. Ya namanya perang. Namanya tidak aman. Itu adalah sebuah kondisi yang tidak aman. Sebuah kondisi yang menakutkan. Mulane maka dari itu kondisi aman ini disyukuri. Disyukuri. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur kepada Allah nanti akan ditambah. Jangan kondisi yang sudah aman seperti ini dipancing-pancing kerusuhan. Bom sana, bom sini. Kayak sing dicekel kadang wong jenggoten. Bojone wong cadaran. Akhirnya nuwun sewu, keamanan orang yang berjenggot dan kenyamanan orang yang bercadar. Jangankan bercadar lah, kerudungan besar itu menjadi tidak terjamin lagi. Di mana-mana dicurigai. Sudah diberi keamanan, mbok yo disyukuri, dipertahankan. Ini yang ingin kita dapatkan, rasa aman. Ya, karena kalau sudah tidak aman, itu subhanallah, mau beribadah juga sulit. Sekarang Masya Allah marak anak-anak menghafalkan Quran. Dulu di daerah bagian-bagian Rusia untuk menghafalkan Quran itu sampai pergi jauh sembunyi di goa. Qurannya diumpetaken ning jero goa, di bawah tanah. Belajar Quran di situ. Setelah itu nanti pulang lagi. Qurannya ditinggal di situ. Kita ini Masya Allah, anak-anak di mana-mana ngafal Quran. Bapak-bapak bisa baca Quran, bisa ngajari anaknya, bisa belajar bersama anaknya. Ibu-ibu juga demikian, mau pakai jilbab alhamdulillah. Di beberapa negara, di beberapa tempat, kaum muslimin tidak mendapatkan keamanan yang seperti ini. Maka kita harus dapat pandai-pandai bersyukur. Okay. Jadi ini kondisi yang pertama. Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, jenis orang yang pertama saat itu. Ya. Al-munafiqun alladzina yudhiruna al-iman wa yubtinuna al-kufar walladzina fi qulubihim marad minal mu'minin wa indahum naqsun fi yaqinihim. Orang-orang munafik yang menyembunyikan keimanan, menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran, dan juga orang-orang yang ada penyakit di kalangan hati kaum muslimin, masih ada sakitnya, ya.
Imannya kurang. Qalu, mereka mengatakan, ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya itu hanya sekedar tipu muslihat saja. Ini kelompok yang pertama. Nggak usah heran kalau ada orang-orang seperti itu. Kok bisa Ustadz? Bisa. Sebabnya apa? Tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Itulah sebabnya kita ini betul-betul butuh dan penting sekali bagi kita untuk minta apa? Hidayah kepada Allah. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Kebutuhan yang paling asasi, primer, di atasnya primer bagi seorang manusia adalah hidayah. Tidak ada yang lain. Taruhlah seseorang itu kehidupan di dunianya sulit, tapi dia dapat hidayah, maka kelak di akhirat akan menjadi orang yang bahagia. Tapi kalau seseorang hidupnya di dunia bahagia banget, penak banget, tapi tidak mendapatkan hidayah, maka di akhirat kelak menjadi orang yang sengsara. Maka hidayah itu kebutuhan pertama. Hidayah. Ya, mendapatkan petunjuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang-orang ini tidak dapat hidayah. Ini kelompok yang pertama. Yang kedua, al-qismu tsani, al-mu'minun. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang beriman, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab itu tadi. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab. Tatkala orang-orang yang beriman melihat kelompok musuh, qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Ini adalah apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, dan sungguh maha benar Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dalam hati mereka semakin bertambah keimanan dan berserah dirinya. Inilah yakin. Apapun yang menghalangi mereka, mau ratusan ribu pasukan musuh di depan mereka, kalau Allah dan Rasulnya sudah menjanjikan akan menang, oh berarti ini hanya sekedar batu loncatan menuju janji itu. Maka mereka menghadapi dengan penuh tawakal, menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ini ayat yang pertama. Ya, jadi orang yakin itu kayak gitu. Seorang muslim yakin tentang surga, ya sudah. Apapun kesulitan ketika mendapatkan surga, dia jalani. Kalau zaman sekarang ya contohnya yang gampang-gampang saja. Ini sudah adzan? 1-2 menit. Contohnya ini sekarang yang gampang-gampang saja. Seorang muslim laki-laki diuji ke masjid, sholat jamaah, ya, waktu tidur, waktu apa, waktu pekerjaan diuji. Karena memang ada janji bagi orang yang mendatangi masjid dan melakukan sholat jamaah. Kalau bagi ibu-ibu, ya ujian sekarang adalah pakai penutup aurat atau taat pada suami. Ya, taat pada suami dan juga yang lainnya. Wallahu taala a'lam bi as-shawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi, kemudian juga keluarga saya dan juga kaum muslimin dimanapun Anda berada. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.